Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PIMED, kembali bersama Kak Nazar. Dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas naskah asli Matematika IPA UM UGM tahun 2025. Langsung saja di soal nomor pertama, suku ke-5 sama dengan 18 dan suku ke-12 sama dengan 46 dari suatu barisan aritmatika. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Dalam barisan aritmatika, rumus Sn, dalam hal ini langsung aja S20, itu N per 2, karena ini 20, berarti 20 per 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N-1, berarti 19 dikalikan dengan B. Soal ini akan selesai kalau kita bisa menentukan nilai A dan nilai B. Oke. Kita punya di sini suku ke-12, yaitu 46, dan suku ke-5 sama dengannya 18. Kalau kita nyatakan ke rumus umum ya, suku ke-12 bisa dituliskan A ditambahkan dengan 19 kali B. Dan suku ke-5 A ditambah dengan 4 kali B sama dengannya berapa tadi? 18. Kita bisa menentukan nilai A dan B dengan cara eliminasi. Di sini saya kurangkan aja. 11 kurang dengan 4 itu akan diperoleh 7B. 46 dikurang 18 diperoleh 28. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai B-nya adalah 4. Kalau nilai B sama dengan 4, nilai A berarti pasti 2 ya. Karena nilai B-nya 4 nih. 4 kali 4, 16. 16 ditambah dengan berapa supaya 18? Tentu harus tambah 2. Langsung kita masuk ke dalam pertanyaan yaitu S20. Di sini kita udah tuliskan 20 bagi 2 itu adalah 10. Dikalikan dengan 2A, 2 kali dengan 2. Ditambah 19B, 19 dikalikan dengan 4. 10, 2 kali 2 itu 4, ditambah 19 kali 4 itu 76. 76 tambah 4, 80, dikalikan 10, 800. Opsi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang C. Yuhu! Lanjut ke soal nomor 2. Lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X ditambah 8Y min 11 sama dengan 0. Garis Y sama dengan X tambah K. Garis yang memotong lingkaran sehingga jarak kedua titik potong adalah 4 akar 2. Tentukan nilai K. Langkah yang pertama di sini ya. Saya coba tentukan pusat dan jari-jari lingkarannya dulu. Jadi bersama lingkarannya bisa dituliskan X kuadrat dikurang dengan 6X ditambah Y kuadrat ditambah dengan 8Y sama dengannya 11. Saya jadikan kuadrat sempurna ini. Ini ada X, kita bikin kuadrat, kemudian ditambah ada Y, gitu juga kita bikin kuadrat sama dengan 11 ya. Boleh juga dibagi min 2 aja, koefisien X dan koefisien Y. Ini min 6 dibagi dengan min 2, dibagi dengan 2 ya, diperoleh min 3. Kemudian min 3 dikuadratkan 9, langsung letakkan tambah 9 ke ruas kanan. Nah, ini min 3. Kemudian ada 8. 8 dibagi dengan 2 plus 4. 4 dikuadratkan 16. Tambahkan 16 di ruas kanan. Nah, dari sini ini identik dengan bentuk X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita punya pusat A, B yaitu 3, min 4. Dan R kuadratnya itu sama dengan 36 sehingga nilai R adalah 6 ya. Daripada 36 ini aja 11 ditambah 9 20 tambah 16 kan 36 ini. Oke, saya coba ilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Coba saya ilustrasikan kedudukan lingkaran terhadap garisnya. Ini ada lingkaran, kemudian ada garis yang memotongnya. Ini sebagai garis X tambah Y min K. X tambah Y. X tambah K sama dengan Y. Ataupun saya bisa tuliskan ini persamaannya X min Y ditambah dengan K sama dengan 0. Ada pusat ya. Katakanlah pusatnya di sini yaitu 3, min 4. Ada jari-jari. Jari-jari itu saya bisa tunjukkan yang namanya jari-jari jarak dari ini kemari. Nah, jari-jarinya diperoleh adalah 6. Nah, panjang, misalkan ini memotongnya di titik A dan titik B. Panjang dari A ke B itu 4 akar 2. Saya ngambil Pitagorasnya aja.
Ya, Pitagorasnya berarti ini saya tarik sehingga tegak lurus di sini. Maka dia pasti berada di tengah. Kalau ini di tengah berarti ini panjangnya 2 akar 2. Nah, sekarang kita ini 36, ini 2 akar 2 itu 8 ya. 36 dikurang dengan 8 itu 2 akar 7. Ataupun akar 28, 2 akar 7. Nah, sekarang kita bisa bermain gini. Bahwa jarak titik pusat ke garis itu adalah 2 akar 7. Maka nanti baru kita bisa dapatkan nilai K. Jadi tulis dulu bahwa nilai D itu adalah jarak titik ke garis sama dengan 2 akar 7. Rumus jarak titik ke garis. Titik pusatnya masukkan ke dalam persamaan garis. Persamaan garisnya X min Y. X-nya itu 3, dikurang Y-nya itu min 4. Kemudian ditambah dengan K. Diper dengan akar koefisien daripada garis. Akar jumlah kuadrat daripada koefisien garis. Koefisien garisnya 1x, berarti ini ada 1 kuadrat. Kemudian min 1y ditambah dengan min 1 kuadrat. Sama dengannya adalah D ya. D-nya itu 2 akar 7. Nah ini kita operasikan aja, berarti ini ada K plus 7. Bentar, 7 atau min 7. X min Y, X-nya 3 pakai benar. Berarti saya punya di sini K plus 7. Ya teman-teman. K ditambah dengan 7. Sama dengan ini kalau dikalikan silang itu 2 akar 7. Hasil dari ini kan akar 2 ini. Dikalikan akar 2. Berarti K plus 7 itu bisa sama dengan 2 akar 14. Atau K plus 7 itu bisa sama dengan min 2 akar 14. Dari sini saya bisa dapatkan nilai K sama dengan min 7 ditambah dengan 2 akar 14. Atau K sama dengan min 7 dikurang dengan 2 akar 14. Min 7 plus 2 akar 14 atau min 7 min 2 akar 14, opsi jawabannya adalah yang A. Yuhu! Lanjut kita ke soal nomor 3. Diketahui A 2 min 1 3 dan vektor B min 1 4 2. Misal vektor C sama dengan P dikalikan vektor A ditambah vektor B. Jika vektor C tegak lurus terhadap A min B. Tentukan P. Gampang. Kita bisa tentukan dulu vektor C sama dengan P dikalikan dengan vektor A yaitu 2 min 1 3 kemudian ditambah dengan vektor B. Vektor B-nya itu min 1, 4, 2. Jadi kita bisa menentukan vektor C-nya itu sama dengan 2P min 1. Kemudian min P plus 4. Kemudian berikutnya 3P ditambah dengan 2. Ya. Ini saya tulis saja vektor C sama dengan P dikalikan vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian langkah berikutnya saya bisa menentukan vektor A min B. Vektor A min B langsung aja kita kurangkan ya. Jadi yang X kurang X, yang Y kurang Y, yang Z kurang Z. 2 dikurang dengan min 1 akan diperoleh 3, min 1 kurang 4 min 5. Kemudian 3 dikurang 1 itu 3 dikurang 1, 3 kurang 2 ini akan diperoleh 1. Jadi teman-teman ini 2 dikurang min 1 3, min 1 dikurang dengan 4 min 5, ini ada 3 dikurang dengan 2. Kemudian ada informasi bahwa vektor C, ya, C tegak lurus dengan A min B. Kalau dua vektor saling tegak lurus, berarti vektor C kalau didot dengan A min B, itu harus sama dengan 0, gitu ya. Nah, langsung sekarang kita dotkan aja. Vektor P-nya 2P min 1 dikalikan dengan A min B-nya ada 3. Jadi 3 dikalikan dengan 2P min 1. Kemudian ada min 5 dikalikan dengan vektor C min P plus 4. Kemudian ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 3P plus 2. Itu harus menghasilkan 0. Ini kita operasikan aja akan diperoleh 6P min 3
ditambah dengan 5P min 20, kemudian ditambah dengan 3P plus 2 sama dengan 0. Yang ada P 6 tambah 5, 11, 11 tambah 3 ini 14P. Min 3 min 20 ya, min 3 min 20 min 23, min 23 ditambah dengan 2 min 21, saya bikin aja sama dengan 21. Sedangkan P sama dengan, ini sama-sama kita bagi 7 dulu, mampus, tewas, ini jadi 3, di sini 2. Berarti nilai P adalah 3/2. P sama dengan 3/2, opsi jawabannya yang B. Pertanyaan nomor 4. Px sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x berpangkat 3 ditambah ax kuadrat tambah bx plus 5. Diketahui P1 sama dengan 4 dan P min 2 sama dengan min 15. Tentukan nilai A plus B. Ya, itu intinya. Nah, ini diketahui, kenapa ada diketahui lagi di ruas kanan, ini nggak ada ya. Seharusnya diketahuinya dari awal. Oke. Kita punya di sini P1 sama dengan 4. P1 sama dengan 4. Jadi semua yang ada X kita ganti dengan 1. Jadi kalau P1 sama dengan 4, jadi ini kita ambil koefisiennya aja kan. 2 dikurang dengan 3 ditambah dengan A ditambah dengan B. P1 kan sama dengan 4. Ya benar lah. AX kuadrat tambah B, oke. Tambah 5. Sama dengannya harus 4, teman-teman. Pertanyaan A plus B ini udah langsung nih. Oke, A ditambah dengan B sama dengan 2 kurang dengan 3 min 1. Min 1 tambah 5, 4 nih. Ini 4, ini kan 4 nih. Mampuskan 4, berarti ini hasilnya adalah 0. A tambah B sama dengan 0, opsi jawabannya yang C. Nomor 5, limit X menuju 0, akar dari 4 tambah X dikurang 2 diper dengan X sama dengannya berapa? Ini limit ada bentuk akar ya, tentu kita harus rasionalkan aja atau kalikan sekawan. Limit X menuju 0. Ingat teman-teman ya, kali sekawan itu tidak harus pilih sekawan dari penyebut, jadi boleh juga dari pembilang. Karena yang namanya perkalian sekawan kita lihat nih, yang ada bentuk akarnya di bagian mana, pembilang atau penyebut gitu. Ini diper dengan X. Nah, dikalikan sekawan. Sekawan yang saya pilih itu adalah sekawan daripada si penyebut, pembilang, maaf teman-teman. Oke, perkalian sekawan gini aja biar cepat. Kita main cepat ya. Limit X menuju 0. Letakkan sekawannya itu di bagian yang berlawanan. Ini kan bentuk akarnya di bagian pembilang. Maka letakkan ke sekawannya itu ke penyebut. Berarti saya bisa tuliskan X dikalikan dengan akar. 4 tambah X. Ini min 2, berarti tambahkan 2. Nah, ini dengan ini kan sekawan nih. Jadi bagian ada akarnya kita langsung tulis hasil perkalian sekawan. Hasil perkalian sekawan itu kan kuadrat bilangan pertama dikurang dengan kuadrat bilangan kedua. 4 tambah X kalau dikuadratkan ini akar jadi 4 plus X aja. Kemudian dikurang 2 dikuadratkan 4. Sehingga diperoleh 4 kurang 4 habis. Nah, di atas ada X, di bawah juga ada X. Jadi X-nya ini kita coret, yang lainnya tinggal kita masukkan aja hasilnya. Substitusikan X-nya 0. Di atas berarti tinggal 1, di bawahnya tinggal akar 4 tambah X. X-nya ganti 0, berarti ini jadi akar 4 ditambahkan dengan 2. Sehingga diperoleh akar 4 itu 2, 2 tambah 2, 4 ya. 1/4, opsi jawabannya adalah yang B. Lanjut pertanyaan nomor 6. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat min 5X tambah K sama dengan 0 dan memenuhi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10. Tentukan nilai K. Dalam persamaan kuadrat kita punya modal kalau X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Dalam hal ini min B per A-nya berarti 5/2. Gitu ya. Dan X1 dikalikan X2 dalam persamaan kuadrat C per A. Dalam hal ini K/2. Jadi ketika menuju ke ABC, itu balik ke bentuk umum persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C.
Nah, yang diketahui di soal ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Gimana nih? Kita nggak punya modal itu, ya nggak apa-apa. Yang ada modal kita apa nih? X1 tambah X2. Coba aja seandainya ini kita kuadratkan gitu. Maka akan diperoleh apa? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dengan 2 kali X1 X2. Tinggal kita gantikan angkanya. X1 tambah X2 5 per 2. Dikuadratkan langsung aja. Ini jadi 25 per 4. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah ini kan yang ditanyakan. Ditambah 2 kali X1 X2. Berarti 2 dikalikan K per 2. Cakep. Maaf. Ini kan diketahui nih X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Berapa diketahui? 10. Oke, tinggal masukkan aja. Gampang kan? Nah ini mampus tewas saja nih. Di kirinya ini ada 25 per 4. Ada 10, dikurangi aja dengan 10 gitu. Kedua ruas dikurangi 10. Kenapa dikurangi 10? Karena kita pinginnya mencari nilai K sama dengan K. Nah dari sini kita peroleh nilai K sama dengan apa? Ini kalau samakan penyebut sama juga dengan 25 dikurang dengan 10 kali 4 jadi 40 dibagi dengan 4 gitu kan. Nah 25 kalau dikurang 40 dunia tahu minus 15 diper dengan 4. Minus 15 per 4 opsi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 7. Tentukan nilai X yang memenuhi 4 berpangkat X plus 1 dikalikan 8 berpangkat 2X sama dengan 32 berpangkat X min 2. Nah ini persamaan eksponen. Langkah pertama kita samakan dulu bilangan pokoknya. 4 saya jadikan 2 berpangkat 2. Karena 4-nya itu berpangkat X plus 1 maka dipangkatkan lagi dengan X plus 1. Dikalikan 8 itu saya nyatakan 2 berpangkat 3. Ada pangkat lagi nih 2X gitu. Sama dengan 32 itu 2 berpangkat 5. Jadi semuanya saya jadikan dalam bilangan pokoknya 2 berpangkat ya. Berpangkat lagi X min 2. Nah, eksponen kalau pangkatnya bilangan pokoknya dikali, pangkatnya ditambah. Pangkat dalam kalikan dengan pangkat luar. Sehingga ini jadi 2 berpangkat 2X ditambah 2 kali 2 berpangkat. Berarti ditambah, ini pangkatnya jadi 3 kali 2, 6X ya. Langsung aja nih. 6X. Yang di kanan jadi 2 berpangkat 5X dikurang dengan celepuh. Nah karena bilangan pokoknya udah sama-sama 2, jadi kita ambil pangkatnya aja. Pangkatnya di ruas kiri kalau kita jumlahkan ini jadi 8X ditambah dengan 2. Sedangkan di ruas kanan pangkatnya itu menjadi 5X dikurang dengan 10. Yang ada X kita satu ruaskan 8X, 5X. Berarti kalau semuanya dikurang dengan 5X akan diperoleh 3X. Kemudian kedua ruas kita kurangi 2 akan diperoleh min 12. Dari sini kita dapatkan nilai X minus 4. Opsi jawabannya adalah yang A. Pertanyaan nomor 8. Jika 2 log X ditambah 2 log X min 6 sama dengan 4. Tentukan nilai X. Nah, ini ada syarat nih. Apa syaratnya? Bilangan pokok logaritma harus positif. Tetapi tidak boleh sama dengan 1. Bilangan pokoknya udah sama ini, 2 ya. Oke. Kemudian syarat yang berikutnya numerus. Yang menjadi numerus di sini ada X dan X min 6. Jadi X-nya harus positif. X min 6 juga harus positif. Jadi kita ambil X min 6 aja karena ini yang paling kecil itu. X min 6-nya harus bernilai positif. Sehingga nilai X lebih dari 6. Nah kalau X lebih dari 6, X min 6 pasti positif. Nilai X ini pasti juga positif. Oke, jadi kalau kita lihat ke opsi jawaban, X lebih dari 6, ini udah salah ini. Baru kita operasikan ya. Logaritmanya ditambah bilangan pokoknya sama, jadi numerusnya kita kalikan aja. 2 log X dikalikan X min 6, itu harus sama dengan 4. Nah, saya balik lagi A log B. Sama dengan C, seharusnya ini duluan tadi yang saya tuliskan. Maka nilai B sama dengan A berpangkat C, di mana nilai A itu harus positif, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan B itu perannya sebagai numerus harus positif. Makanya di sini ada syarat tadi X min 6-nya harus lebih dari 0 gitu ya. Si X yang ini juga numerus ini perannya, jadi harus lebih dari 0 juga. Oke. B yang menjadi B di soal ini berarti langsung aja ini.
X kali X min 6, saya kalikan aja. X kuadrat dikurang dengan 6X sama dengan A berpangkat C, A-nya 2 berpangkat 4. X kuadrat dikurang dengan 6X langsung minus 16 saja sama dengan 0. Kita bisa faktorkan. X dikalikan X. Bilangan kalau dijumlahkan 4 dikalikan 16. Itu tentu minus 8 dan positif 2 ya. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 8 atau nilai X sama dengan min 2. Nah, yang memenuhi di sini adalah X sama dengan 8. Opsinya C. Pertanyaan nomor 9. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6. Tentukan jarak antara titik A 0, 0, 0 dan titik C 6, 6, 6. Nah, kita bisa tentukan dulu vektor ini secara vektor aja. AC. Kalau vektor AC kan sering disebutkan C dikurang A. Berarti ini jadinya 6, 6, 6. Nah, tinggal kita cari panjang vektor AC. Ini sebenarnya kan di ruang ini. Kalau 6, 6, 6 ya 6 akar 3 gitu kan. Atau ini sama dengan gini, akar gitu kan. Cakep. Saya langsung 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat gitu. Saya nggak mau hitung ini. Kan kalau A tambah A ini jadi 3A gitu. Berarti ini jadi apa? 3 kali 6 kuadrat. Akar dari 6 kuadrat itu 6, akar 3 nggak bisa dihitung. Jadi 6 akar 3. Karena akar 3 itu bilangnya irasional. Opsinya yang A. Pertanyaan nomor 10. Jika sin theta sama dengan 3/5 dan theta di kuadran kedua, tentukan nilai cos theta ditambah tangen theta. Teman-teman, trigonometri, kalau salah satu perbandingan diketahui, maka yang lainnya pasti bisa dihitung. Kenapa? Karena yang namanya trigonometri itu, teman-teman, itu adalah perbandingan yang didefinisikan pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini salah satu sudutnya adalah theta. Sin depan miring, depannya 3, berarti miringnya 5. Sampingnya tentu 4 ya. Ini udah hafal kan, triple Pythagoras kan. Dia berada di kuadran kedua. Apa imbasnya kalau dia berada di kuadran kedua? Nah, jadi imbasnya kalau dia berada di kuadran kedua, nanti adalah nilai sinnya positif, nilai cosnya itu negatif, nilai tangen juga negatif. Gitu. Oke, next. Yang ditanyakan cos theta ditambah dengan tangen theta. Cos samping miring, samping dari sudut theta itu 4, miringnya adalah 5. Karena di kuadran kedua harus minus. Tambah tangan, tangannya juga harus minus ya. Tangan desa depannya 3, sampingnya 4. Nah, apakah kita perlu samakan penyebut? Sepertinya ini udah ada di opsi ya. Min 4/5, min 3/4. Nah, ini yang kacau nih. Bentar, saya lihat dulu. Min 3/4, min 4/5. Oke, ini seharusnya mungkin ya. Ini saya kayaknya salah ketik nih. Ini aja lah ya. Ini ganti tapi ya. Min 3/4. Ini bikin 4 aja nih. Nah, jadi bolehlah pilih A biar ada di opsi jawaban. Aman ya? Pertanyaan nomor 11. Nilai maksimum fungsi. Nah, ini fungsi kuadrat sebenarnya bisa pakai min D/4 aja gitu ya. Tapi syarat maksimum atau minimum gini aja, pakai turun aja lebih gampang. Syarat maksimum atau minimum itu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Itu dulu. Jadi kalau kita turunkan ini akan diperoleh min 4x ditambah dengan 4 ini akan sama dengan 0. Nilai x sama dengan 1. Ini mungkin bagi teman-teman yang nggak ngambil matematika lanjut ya. Jadi kalau kamu punya fungsi fx sama dengan ax berpangkat n, maka turunannya itu adalah pangkat kalikan koefisien ya. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Nah, jadi dia akan maksimum pada saat nilai x-nya sama dengan 1. Terus kita mencari nilai maksimum, masukkan x sama dengan 1 ke dalam fungsi awal. Min 2x kuadrat, x-nya ganti 1, dikuadratkan, ditambah 4x 4 dikalikan 1, ditambah dengan 1, teman-teman itu. Min 2 ditambah ini 4 tambah 1, 5 aja ya. Berarti nilai F1, 5 dikurang 2, dunia tahu 3. Inilah sebagai nilai maksimumnya. Jawabannya adalah yang A.
Lanjut pertanyaan nomor 12. Selesaikan pertidaksamaan X min 1 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Ini serius nih soal UGM kayak gini. Kok bisa segampang ini ya? Jadi kita ini udah langsung bisa punya pembuat nolnya, ya. Tapi ini sumbernya saya dapat dari ini ya, buku kampung soal itu. Jadi pembuat nol daripada fungsi ini adalah ada X sama dengan 1 dengan X sama dengan min 2. Yang ada sama dengan min 2 nggak boleh itu. Nah ini ada min 2, kemudian ada 1. Koefisien pangkat tertingginya itu positif ya, maka paling kanan ini tandanya pasti positif. Negatif, positif. Yang diharapkan itu memang bertanda negatif teman-teman. Jadi yang berada di tengah berarti. Ya, yang berada di tengah. Yang berada di tengah ini. Nah itu. Ini daerah penyelesaiannya ada di situ. Kita bisa menuliskan apa? X lebih dari min 2. Karena min 2 nya nggak boleh sama dengan ya, karena berada di bawah. Kurang dari sama dengan 1. Nah, min 2 nya nggak boleh ada sama dengan. Atau kita bisa menuliskan dalam notasi ini, min 2,1. Karena satunya boleh sama dengan, jadi kita bikin kurung siku. Min 2,1 di mana satunya itu adalah kurung siku. Atau min 2. Ini salah ini kenapa harus ada kayak gini ya? Ini nggak boleh ada. Ya. Nah, min 2,1 sama aja dari 1 min 2. Enggak. Jadi ini hilangkan aja nih. Ini nggak boleh nih. Ini artinya kan boleh sama dengan 2 itu artinya kan. Karena termasuk 2 itu himpunan penyelesaian. Oke, jadi jawabannya ini aja. Di opsi tidak terdapat pilihan jawaban. Lanjut. Pertanyaan nomor 13. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan tegak lurus garis 4X min 2Y tambah 5 sama dengan 0. Oke, nah kita bermain dengan ini. 4X min 2Y. Saya bisa tuliskan 4X tambah 5 sama dengan 2Y. Atau Y sama dengan kalau dibagi 2 semua, 4 bagi 2 ini akan diperoleh 2X. Ya. Ditambah dengan 5 per 2. Nah dari sini kita peroleh gradiennya itu sama dengannya 2. Kalau gradiennya 2, karena ini tegak lurus, maka syarat tegak lurus. Syarat tegak lurus itu adalah M1 kali M2 harus sama dengan min 1. Ini anggap sebagai M1 gitu. Maka karena M1-nya sama dengan 2, berarti nilai M2-nya haruslah min setengah. Kenapa? Karena kalau dikalikan harus min 1. Nah kalau kita perhatikan di opsi jawaban ini, yang merupakan gradiennya min setengah itu adalah yang B. Nah, karena kita juga persamaan garis itu dirumuskan sebagai Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, di soal disampaikan bahwa garis ini melalui titik 2,3 gitu. Jadi X1-nya 2, Y1-nya 3. Nah, langsung nih. Y min Y1-nya 3 sama dengan gradiennya min setengah. Dikalikan X min X1, X min 2. Jadi udah tepat ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut pertanyaan nomor 14. Tentukan nilai limit X menuju 0, sin 3X kurang sin 2X per X. Sama dengan berapa? Nah ini udah 3 kurang 2, 1. Jadi jawabannya itu adalah yang I. Oke. Nah lebih ini dong Kak, biar... Oke, gini. Limit X menuju 0, boleh dong kalau saya bikin sin 3X diper dengan X. Karena ini kan bukan 0 per 0 jadinya. Dikurang limit X menuju 0 sin 2X per X. Kan boleh tuh. Makanya ini yakin ini soal UGM ini. Matematika IPA lagi. Sin 3X per X kan ini 3. Dikurang sin 2X per X itu adalah 2. 3 kurang 2, 1 ya. Jadi jawabannya udah benar. Pertanyaan nomor 15 ya.
Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Diambil 1 bola secara acak. Peluang terambil bola merah dinyatakan dengan fungsi rasional Fn sama dengan n per n plus 5. Jika banyak bola merah bertambah n buah, jika peluang menjadi 2/3, tentukan n. Oke. Gimana ini? Peluang terambil bola merah dinyatakan sebagai n per n plus 5. Oke, peluang awal nih, peluang awal. Atau saya bisa tulis ini apa? Peluang awal. Peluang kondisi pertama maksudnya kan. Peluang terambil bola merah, diambilnya 1 bola. Peluang itu yang diinginkan per total kan. Yang diinginkan 5 bola merah. Yang diinginkan bola merah. Bola merah ada 5. Per totalnya itu ada berapa ini? 10. Nah itu. Tadi ini sama dengan n per n plus 5. Nah dari sini kita peroleh nilai n sama dengan 5. Kemudian bertambah nih. Jika banyak bola merah bertambah n, berarti bola merah bertambah n, n-nya itu 5, berarti bola merah jadi 5. Yang lainnya berarti tetap kan? Birunya itu adalah, berarti birunya itu menjadi 3, hijau, gimana nih? Saya udah dapat nih 5. Kita ingin tentukan nih benar nggak? Hijaunya sekarang ini menjadi tetap 2 kan? Bola merah bukan n, bertambah n berarti. 5 tambah 5 berarti sama dengan 10. Jika banyak bola merah bertambah n, jika peluangnya benar nggak menjadi 2/3? Benar dong. Sekarang ini peluangnya jadi berapa ini? Kalau peluang terambil bola merah sekarang. Banyak bola merah ada 10, total bolanya 10 tambah 3 tambah 2. 10 tambah 3 tambah 2. Kan ini jadi 10/15. 10/15 berapa? 2/3. Berapa nilai n? Udah dapat nih nilai n sama dengan 5. Yuhu!